adalah pantat. Aku akan menyentuh pantat. Tuh, kapal. Dia sentuh pantatnya. Ingat. Siapa ya? Maaf, kembali saja nanti. Kami harus melarikan diri. Halo friends, selamat datang kembali di channel Ruang Rebahan. Kali ini gue bakal bawain alur cerita seru dari film Finding Nemo. Nah, kalian pasti penasaran dengan petualangan Marlin yang akan mencari Nemo ke seluruh lautan. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai di kedalaman laut Great Barrier. Kita diperkenalkan sama sepasang ikan badut bernama Marlin dan istrinya Coral. Di sana mereka sedang mengagumi rumah barunya mereka yang sangat cantik. Coral terlihat begitu bahagia tinggal di sana. Apalagi mereka bakal segera jadi orang tua dari ratusan bayi ikan. Coral dan Marlin punya 400 telur yang siap menetas dalam waktu dekat. Di sana mereka memandangi telur-telur kecil itu, sambil mulai mendiskusikan nama-nama yang cocok. Tapi Coral bilang ingin menamainya Nemo. Marlin awalnya bingung, tapi akhirnya dia setuju. Mereka pun masuk ke dalam rumah sambil bercanda dan tertawa kecil. Tapi momen bahagia itu nggak bertahan lama. Tiba-tiba suasana jadi sunyi dan mencekam. Seekor ikan barakuda besar muncul di hadapan mereka. Marlin panik dan nyuruh Coral untuk masuk ke dalam rumah, meyakinkan bahwa anak-anak mereka bakal aman. Tapi Coral yang khawatir justru menyelam ke arah telur-telur itu. Marlin yang berusaha menyusul malah diserang dan pingsan. Ketika Marlin sadar dari pingsannya, dia melihat semuanya sudah tidak ada. Telur-telur itu hilang dan Coral yang juga ikut hilang. Marlin pun melihat ada satu telur yang retak, tapi masih utuh. Dengan hati yang hancur, Marlin memeluk telur kecil itu dan berjanji akan selalu melindunginya. Ia menamai telur itu dengan nama Nemo. Waktu pun berlalu. Sekarang Nemo telah tumbuh menjadi anak yang sangat ceria. Bukan ayah, aku ke sekolah waktu sekolah. Dan hari ini adalah hari pertama ia sekolah. Ia sangat bersemangat dengan hal itu. Namun berbeda dengan Marlin. Setelah kejadian di masa lalunya, ia sangat trauma dan protektif kepada Nemo. Apalagi Nemo memiliki sirip kiri yang sangat kecil. Namun Marlin menamai sirip itu dengan sebutan sirip keberuntungan. Di perjalanan Marlin terus mencoba melindungi Nemo. Nemo pun bertanya berbagai hal random termasuk berapakah usia penyu laut. Marlin yang tidak tahu hanya bisa melindungi dia terus-menerus. Laut itu hidupnya 100 tahun. What? Kebun binatang kan? Hey, Sesampainya di sekolah, Nemo melihat begitu banyak murid-murid di sana. Mereka pun menunggu pelajaran dimulai. Marlin menghampiri 3 orang tua murid di sana. Namun para orang tua itu menyadari bahwa Marlin adalah seekor ikan badut. Jadi mereka minta lelucon kepada Marlin. Namun ketika mereka mendengar lelucon itu bukannya lucu tapi malah membuat mereka bosan. Akhirnya pelajaran pun tiba. Seorang guru bernama Mr. Ray pun datang. Mereka langsung akan mengikuti pelajaran bersama Mr. Ray. Marlin menitipkan Nemo kepada Mr. Ray untuk berhati-hati. Karena Nemo memiliki sirip kiri yang kecil. Mereka pun akhirnya berangkat. Marlin pun didatangi oleh para orang tua murid yang tadi. Mereka bilang bahwa Nemo adalah pemberani karena ia telah berani ikut pelajaran sekarang. Yang dimana mereka akan ke drop off yang berdekatan dengan laut lepas. Marlin yang mendengar itu langsung pergi menyusul Nemo karena khawatir kepadanya. Nemo dan teman-temannya pun akhirnya sampai di sana. Ketika guru menjelaskan akan pelajarannya, ketiga anak yang nakal pun pergi dan Nemo pun mengikutinya. Mereka pergi ke ujung laut lepas. Di sana mereka melihat laut lepas yang sangat tenang. Tiba-tiba mereka melihat kapal laut. Ya, dan namanya adalah pantat. Aku akan menyentuh pantat. Para anak-anak itu mencoba untuk siapa yang paling dekat dengan kapal tersebut.
Ketika giliran Nemo, mereka terus mengajak Nemo untuk pergi ke sana. Ayo Nemo. Tiba-tiba Marlin pun datang dan langsung mencegah Nemo melakukannya. Di sana, para anak-anak nakal itu berbicara bahwa Nemo adalah penakut dan tidak akan bisa pergi ke sana. Marlin pun mengajak Nemo untuk pulang dan tidak mengikuti sekolah karena Marlin bilang dia belum siap untuk itu. Ketika Marlin sedang berbicara bersama gurunya, Nemo pun nekat untuk pergi ke kapal itu dan akan nekat menyentuh kapal tersebut. Apa yang melakukan di sana menyelamatkanmu sebelum ikan balik kemari? Sekarang kah lagi, Pak? Tuh kapal. Dia sentuh pantat itu. Ketika akhirnya Nemo berhasil menyentuh kapal itu, Nemo pun kembali kepada Marlin. Namun ketika kembali, tiba-tiba ada penyelam yang langsung menangkap Nemo. Dan Marlin pun mencoba untuk menyelamatkannya. Tetapi dia terkena jepretan kamera yang membuat dia pusing dan kehilangan Nemo. Dia pun langsung mencoba mengejar Nemo. Ketika Marlin mulai kehilangan kapal itu, Marlin pun berusaha bertanya kepada ikan yang ada di sana. Namun mereka menghiraukannya. Dan Marlin pun bertabrakan dengan ikan berwarna biru. Ia bernama Dory. Dory adalah ikan yang sangat pelupa. Ketika Marlin menanyakan apakah ia melihat kapal, Dory pun menjawab bahwa sebelumnya ada kapal yang lewat. Dory langsung mengantarkannya ke sana. Tapi ketika ingin mencari kapal itu, Dory malah pusing sendiri. Ia malah mengira Marlin selalu mengikutinya. Maukah kau menghentikannya? Apa? Tunggu dulu. Berhentilah mengikutiku, oke? Tunggu dulu. Tunggu. Apa yang terjadi? Dan ia pun bilang kepada Marlin bahwa ia menderita hilang ingatan sementara. Ketika mereka ngobrol, tiba-tiba ada seekor hiu yang ganas. Tapi hiu itu ternyata ramah dan memperkenalkan diri. Ia bernama Bruce. Ia pun mengajak Marlin dan Dory ke pesta miliknya. Dory yang polos pun langsung semangat dengan itu. Ayolah, Mereka pun dibawa ke sebuah perahu tua yang banyak sekali ranjau yang tidak boleh disentuh karena akan meledak. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut lagi dengan 2 hiu. kami sudah makan semua makanan kecil dan lah kita selesaikan saja. Begitu baiklah. Ternyata mereka bertiga adalah hiu yang ingin bertobat memakan ikan. Mereka punya prinsip bahwa ikan adalah teman dan bukan makanan. Ikan adalah teman, bukan makanan. Bawa teman ikan. Kalian sudah bawa teman? Mereka pun berkenalan satu sama lain. Ketika giliran Marlin, Marlin pun melihat masker selam milik penyelam yang menangkap Nemo. Ia pun langsung menghampiri masker itu. Di sana mereka berusaha untuk membaca tulisan yang ada pada masker tersebut. Namun mereka tidak bisa membacanya. Dory yang pelupa pun langsung mengambil masker itu dan ingin menanyakan kepada ikan yang bisa membacanya. Tetapi Marlin mencegahnya. Tiba-tiba Dory pun terkena masker itu dan berdarah. Darah itu tercium oleh Bruce yang membuat ia menjadi buas dan ganas. Bruce pun langsung memburu mereka berdua dan hiu yang lainnya pun mencoba menyadarkan Bruce. Intervensi! Semua ingat! Siapa ya? Maaf, kembali saja nanti. Kami harus melarikan diri. Saat mereka dikejar, Dory pun baru ingat bahwa dia bisa membaca. Namun Bruce masih mengejar mereka berdua dan masker itu ada pada mulutnya. Marlin dan Dory pun terjebak di jalan buntu. Namun Dory yang polos pun membuat besi itu lepas dan menabrak Bruce. Dan berhasil mengambil masker itu. Namun besi yang tadi malah terkena ranjau yang ada di sana. Dan membuat ranjau itu aktif dan meledak. Sementara itu, Nemo yang tertangkap dibawa ke akuarium milik seorang dokter gigi. Di sana, ia bertemu dengan para penghuni akuarium.
Tiba-tiba dokter itu bilang bahwa Nemo akan dihadiahkan kepada saudaranya yang bernama Darla. Ia adalah penyiksa ikan yang suka banget membuat kekacauan. Nemo pun ketakutan dan tersedot oleh pipa di sana. Ketika yang lain ingin menolongnya, datanglah seekor ikan tangguh bernama Gil, yang juga punya sirip, mohon maaf, cacat. Gil bilang jangan menolongnya karena jika ingin keluar dari akuarium ini harus berusaha. Akhirnya Nemo pun berhasil keluar dari sana. Kita akan kembali lagi kepada Marlin dan Dory. Mereka selamat dari ledakan itu. Ketika mereka sedang tertidur, tiba-tiba kapalnya terjungkal. Dan masker itu jatuh ke lautan dalam yang sangat gelap. Marlin yang gak berani hanya bisa ketakutan. Namun Dory bilang, Terus berenang, terus berenang. Dory pun mengajak Marlin untuk mengambil masker itu. Karena agar mereka tahu lokasi Nemo. Di sana mereka melihat cahaya. Namun ternyata itu adalah ikan angelfish. Mereka pun diburu oleh ikan itu. Aku tidak dapat melihat. Bagus, letakkan topengnya. Jangan makan aku. Patutlah. Hei, cahayanya! Untungnya masker itu nyangkut di ikan itu. Dan Dory pun membaca tulisan itu. Yang dimana tulisan itu menunjukkan lokasi di Sydney. Dan Dory pun mengulangi kata-kata itu. Dan berhasil mengingatnya. Mereka pun langsung menuju ke lokasi tersebut. Di perjalanan, mereka ketemu dengan segerombolan ikan yang bisa menunjukkan arah ke Sydney. Mereka pun dapat petunjuk itu. Namun sebelum berangkat, segerombolan ikan itu memperingatkan kepada Dory jika melewati batu yang memiliki celah, jalanlah ke bawahnya, jangan di atasnya. Namun ketika di depan batu tersebut, Dory malah lupa. Sementara Marlin yang tadi udah duluan tidak tahu hal itu. Namun Dory merasa bahwa dia harus jalan di bawahnya. Tapi Marlin tidak percaya itu. Dia ingin pergi lewat atas. Ketika mereka jalan di atas, tiba-tiba mereka dihadapi oleh segerombolan ubur-ubur. Yang dimana Marlin panik karena takut terkena sengatan ubur-ubur. Namun berbeda dengan Dory. Dory ngajak Marlin balapan melewati ubur-ubur itu. Marlin pun menyadari bahwa kalau mereka jalan di atas kepala ubur-ubur itu, mereka tidak akan tersengat. Aku rasa tidak. Ikan tua tidak bisa berenang dengan cepat. Berunduk ke kiri, ke belakang. Menangnya adalah ikan badut. Akhirnya Marlin pun menang. Namun Dory masih di belakang. Dan ternyata Dory terkena sengatan ubur-ubur itu. Marlin pun mencoba menyelamatkan Dory. Ia menerobos sengatan ubur-ubur itu sampai mereka akhirnya keluar dari sana. Terjaga, tetap terjaga. Namun mereka pingsan. Di sisi lain, Nemo yang di akuarium diajak Gil untuk melarikan diri dari sana. Ia akan mencoba agar akuarium itu kotor dengan cara membuat konslet tempat pembersihnya. Maka ketika dibersihkan, mereka akan disimpan di plastik dan langsung menuju ke laut yang ada di pinggir jalan sana. Keesokannya, mereka langsung melancarkan rencananya. Nemo pun masuk ke saluran air itu sambil membawa batu kecil buat mampet pembersih di sana. Namun Nemo sangat ragu dan ketakutan. Tapi akhirnya Nemo berhasil menghentikan mesin itu. Nemo pun langsung keluar dari sana. Namun ketika ingin keluar, tiba-tiba mesin itu menyala lagi. Teman-teman Nemo panik dan langsung membantu Nemo keluar dari sana. Cambit, pegang. Cambit, tangkap. Akhirnya Nemo berhasil diselamatkan. Namun ia sangat ketakutan sekali. Teman-temannya bilang kepada Gil jangan menyuruh Nemo seperti itu lagi. Karena itu sangatlah berbahaya. Kita kembali lagi kepada Marlin dan Dory. Mereka diselamatkan oleh penyu laut. Penyu laut itu bernama Crush. Ia telah menyelamatkan Marlin dan Dory.
Di sana, Dory sedang bermain bersama anak-anak penyu, dan Marlin pun menceritakan bahwa dia sedang mencari anaknya yang hilang. Dia menceritakan perjalanan yang sangat luar biasa kepada anak-anak itu. Karang yang sangat jauh dari sini menuju perahu, dan saat dia di sana, seorangnya terlalu cepat. Jadi kami ikut. Dan anak-anak penyu itu menceritakan ke ikan yang lainnya. Sampai akhirnya berita perjuangan sang ayah menyelamatkan anaknya pun tersebar ke seluruh lautan. Sampai akhirnya berita itu sampai ke telinga burung bernama Nigel. Ia langsung berangkat ke akuarium itu dan menyampaikannya kepada Nemo bahwa ayahnya sedang berjuang mencari dia. Namun Nemo tidak percaya karena ayahnya takut dengan lautan luas. Namun Nigel menyebutkan namanya yaitu Marlin. Nemo pun langsung percaya dan semangat untuk keluar dari akuarium itu. Nemo langsung beraksi untuk membuat akuarium itu kotor. Kau punya waktu yang panjang untuk itu. Nemo, Kau penuh. Akhirnya Nemo berhasil membuat mesin itu berhenti dan berhasil keluar. Sekarang mereka tinggal menunggu akuarium itu kotor dan keluar dari akuarium itu. Beberapa kemudian akhirnya akuarium itu kotor. Jam 9, Ang. sangat lezat. Kau dengar itu, Sangbit? Ya, akan jadi bersih. Keesokannya mereka kaget tiba-tiba akuarium itu menjadi bersih kembali. Ternyata dokter gigi membeli pembersih otomatis. Nemo pun ditangkap oleh dokter gigi itu. Namun teman-temannya membantunya. Tapi dokter gigi itu tetap menangkap Nemo dan disimpan di plastik. Teman-temannya pun bilang untuk berguling ke jendela dan keluar. Namun ketahuan oleh dokter gigi. Ternyata Nemo ditangkap untuk dihadiahkan kepada Darla si penyiksa ikan. Di sisi lain, Marlin dan Dory akhirnya sudah dekat ke Sydney yang diantarkan langsung oleh penyu laut. Marlin pun berterima kasih dan bertanya umur Crush. Dan Crush menjawab ia berumur 150 tahun. Mereka kebingungan di sana. Mereka pun mencari ikan untuk bertanya jalan ke Sydney. Dan mereka pun melihat ikan di seberang sana. Namun ternyata itu adalah seekor ikan paus yang besar. Dory pun mencoba berbicara dengan bahasa ikan paus. Tiba-tiba mereka dimakan oleh ikan itu. Ketika di dalam mulut itu, Marlin menyalahkan Dory karena dia selalu berbicara seolah-olah dia bisa bahasa ikan paus. Mereka pun akan tersedot ke dalam perut ikan itu. Namun kata Dory, ikan paus itu bilang bahwa dia sudah sampai di Sydney. Marlin pun tidak percaya itu. Namun ketika ngelihat sirip Dory yang terluka karena keegoisannya dulu, dia pun mencoba percaya kepada Dory. Benar, Dory, kita berhasil. Dan ternyata benar mereka diantarkan oleh paus itu ke Sydney. Keesokannya, ketika mereka sedang mencari Nemo, tiba-tiba ada burung yang mirip dengan Nigel. Burung itu memakan mereka berdua. Namun Marlin mencoba memberontak. Nigel yang lihat burung itu langsung membantunya karena tersedak. Ketika dikeluarkan ternyata dia adalah Marlin. Nigel pun langsung mencoba mengantarkan Marlin kepada Nemo anaknya. Jangan bergerak dengan tiba-tiba anakmu. Dia orange, dia punya satu. Di sisi lain, Nemo pun berpura-pura mati agar dokter gigi membuangnya ke kloset, yang dimana kloset itu langsung mengarah ke lautan. Dokter gigi pun melihat Nemo yang mati dan tidak akan memberikan hadiah itu kepada Darla. Ketika Nemo ingin dibuang, ternyata Nemo akan dibuang ke tong sampah, bukan ke kloset. Namun tiba-tiba datang Nigel yang membawa Marlin dan Dory. Nigel pun menerobos ke dalam dan Marlin pun melihat Nemo yang pura-pura mati. Namun Marlin tidak tahu bahwa dia pura-pura mati. Dia mengira bahwa Nemo telah tiada. Mereka pun diusir dari sana. Ketika Nigel telah keluar, Darla pun menggoyang-goyangkan plastik untuk Nemo agar hidup lagi.
Teman-temannya yang melihat itu langsung mencoba untuk menyelamatkannya. Gil pun langsung membantu Nemo untuk pergi lewat kloset dan berhasil membuat Nemo ke sana. Apa dia akan baik-baik saja, Gil? Sementara itu, Marlin yang sudah menyerah karena mengira Nemo telah tiada pun langsung sedih. Dory mencoba menghiburnya, namun dia malah diusir oleh Marlin. Berhenti! Tolong jangan pergi. Aku mohon. Merasa aman. Aku tidak ingin lupa semua ini. Nemo pun berhasil ke lautan dan dia mencoba mencari ayahnya. Tiba-tiba dia melihat Dory yang sudah lupa semuanya. Dia mencoba mengingatnya tapi tidak bisa. Nemo pun bertanya kepada Dory bahwa dia sedang mencari ayahnya. Dory pun langsung ikut dengannya karena dia juga mencari seseorang. Ketika mereka mencari itu, Dory melihat tulisan dengan nama Sydney. Disitulah Dory langsung mengingat semuanya. Dory pun langsung mengajak Nemo untuk mencari Marlin ayahnya itu. Aku tidak akan bilang kemana ia pergi dan Punyaku. dia pergi ke tempat pemancingan. Akhirnya Marlin dan Nemo pun bertemu. Di sana Marlin mengakui bahwa dia terlalu egois atas semuanya. Namun kebahagiaan itu tidak lama. Tiba-tiba ada nelayan yang akan menangkap mereka. Dory pun tertangkap di jaring itu. Nemo yang udah tahu caranya pun langsung mengusulkan untuk berenang ke bawah. Karena saat dia di akuarium, teman-temannya mengajarkannya begitu. Mereka pun langsung berenang ke bawah. Berenang ke bawah. Terus berenang. Berenang, terus berenang. Akhirnya Dory pun berhasil diselamatkan. Dan mereka pun berhasil berkumpul dan pulang ke rumah mereka. Aku mengalahkan aku. Takut. Oh, kami hanya ingin pasti. Teman, Kita bertemu minggu depan. Film pun ditutup dengan keberhasilan teman-teman Nemo di akuarium yang bebas ke lautan. Nah, itu dia tadi alur cerita seru dari film Finding Nemo. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe biar gue makin semangat bikin konten alur cerita lainnya. Buat yang punya request film lainnya, langsung tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!